Sebuah payung muncul di laut. Gadis itu melihatnya dengan rasa ingin tahu, merasa sangat ajaib. Dia menoleh untuk melihat ke arah lain, melihat sesuatu yang lain. Lihat, ada seorang pria yang mengambang di air. Pelaut itu dengan cepat menjulurkan kepalanya. Seorang pria mengambang di laut. Mereka segera mengambil tindakan dan menyelamatkan pria tersebut. Untungnya tidak ada bahaya bagi kehidupan. Apakah dia masih bernapas? Ya Tuhan, semua orang berkumpul dan mereka menemukan sesuatu yang menakutkan. Ini kapal dagang, biasanya daya tembaknya sangat bagus. Dihancurkan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan. Itu dilakukan oleh bajak laut. Para kru mendayung ke sana untuk melihat apakah ada yang masih hidup. Gadis itu mendekati anak laki-laki itu dan menemukan sebuah kartu di dadanya. Dia adalah bajak laut. Gadis itu mengambil kartu itu, melihatnya dengan heran. Saat ini, dia menemukan sebuah perahu besar di kejauhan. Lompatan waktu ke 10 tahun kemudian, gadis itu telah dewasa. Namanya Xiao Mei, dia masih terpesona dengan kartu di tangannya. Nama anak laki-laki tersebut adalah Serena, dia adalah anak laki-laki yang diselamatkan 10 tahun yang lalu. Sekarang pandai besi, Xiao Mei perlahan turun, dia ingin pergi sebentar. Serena memandangnya dengan penuh kasih sayang, memiliki perasaan khusus padanya. Di sisi lain, giliran dia yang tampil. Namanya Jack, melihat cara berpakaiannya, tidak sulit menebak siapa dia. Dia mengangkat bahu dan melompat ke bawah. Ternyata perahu kecilnya mengalami kebocoran air. Di tebing depan tergantung beberapa mayat kering. Dia membungkuk dengan sungguh-sungguh. Di tanda itu tertulis dengan huruf besar, bahwa para perampok tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Para pekerja di dermaga sungai sedang bekerja ketika mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah laut. Dia dengan lancar melangkah ke pelabuhan kerajaan. Perahu kecil di belakang tidak diperlukan lagi. Di sisi lain, Xiao Mei berkencan dengan Brigadir Jenderal Angkatan Laut. Tiba-tiba, orang tersebut terjatuh ke laut. Baru pada saat itulah dia mengetahui situasinya. Jack melihat situasi ini, tentu saja dia tidak bisa tidak peduli. Dia segera melepas topinya, mengangkat bahu dan melompat ke dalam air. Tidak butuh banyak waktu untuk menyelamatkan Xiao Mei dari air. Ternyata pakaiannya terlalu ketat sehingga memaksanya untuk bernapas. Itu mengejutkannya. Pada saat ini, sepasang penjaga pelabuhan kerajaan bergegas mendekat. Mereka mengarahkan pedang mereka ke Jack. Ayah Xiao Mei juga berlari mendekat. Dia adalah wali kota tempat ini. Itu kecelakaan, ayah. Brigadir Jenderal, apakah Anda berencana membunuh penyelamat saya? Brigjen mengatakan hal itu wajar. Sebagai manusia, seseorang tidak bisa bersyukur, maka ia meletakkan senjatanya dan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan persahabatan. Kita pernah bertemu sebelumnya kan? Bajak laut. Begitu saja, Jack yang malang dijebloskan ke penjara. Penjara pelabuhan menampung sekelompok bajak laut. Kemarilah anak anjing, ada tulang yang enak. Anjing itu memiliki banyak kunci di mulutnya. Ini adalah kesempatan mereka. Anjing itu sama sekali tidak akan lari kembali. Para perompak tidak mempercayainya, jadi mereka tetap harus mencobanya. Jack tersenyum acuh tak acuh. Tengah malam, sebuah perahu besar mendekati pantai. Kedua pejabat itu sedang mengobrol dan menemukan bahwa situasinya tidak tepat. Peluru meriam. Jack dengan cepat memanjat melalui pintu. Kapal besar menyerang kota. Itu kapal hantu. Ini adalah kapal bajak laut hantu yang terkenal. Para perompak di kapal itu sangat kejam. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang selamat. Mereka menyerang, kota menjadi kacau balau. Beberapa perahu mendayung di dekat pantai. Sekelompok orang mengenakan pakaian aneh. Hanya dengan melihatnya, kami tahu itu bukanlah sesuatu yang baik. Mereka bergegas ke kota, menjarah kemana-mana, dan membuat kekacauan sesuka hati. Tim pertahanan melakukan serangan balik artileri. Tapi tidak bisa melawan. Itu menyerang tembok kota, membuat kewalahan para penjaga di tembok kota. Mereka menyerang mansion, ada banyak harta karun di dalamnya. Xiao Mei melihat situasi ini, berlari menuju pintu. Kepala pelayan mendengar seseorang mengetuk pintu dan berjalan menuju pintu. Jangan buka pintunya. Halo. Mereka mulai menjarah kekayaan. Xiao Mei segera bersembunyi di kamar dan mengunci pintu. Sayangnya, pintunya sangat tipis sehingga 2 atau 3 orang mendorongnya hingga terbuka. Aku tahu kamu di sini, sayang. Benda di tanganmu memberi isyarat kepada kami untuk datang ke sini. Xiao Mei sekarang tahu bahwa itu karena kartu yang ada padanya. Halo sayang. Begitu saja, Xiao Mei dibawa pergi oleh mereka. Serena dengan cepat berlari untuk menghentikannya. Namun ia dihentikan, dan pada akhirnya ia dipukul hingga pingsan. Jack ada di sini. Senjata menghantam dinding.
Selamatkan yang lain, hanya Jack yang masih harus terus tinggal di sini. Karena kehabisan pilihan, semua orang lari, meninggalkan dia sendirian. Dia tidak ingin sendirian. Jack mengulurkan tulang. Kemarilah, anak anjing. Anjing itu mulai berjalan ke depan, kunci di mulutnya adalah harapan untuk keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Tidak, jangan pergi. Dua bajak laut masuk. Setelah melihat Jack, mereka mendekatinya. Kapten Jack Sparrow. Melihat ulah mereka, hubungan kedua belah pihak jelas kurang baik. Jack juga seorang kapten. Mereka berdua sering main-main dengan Jack. Hanya karena pembagian harta rampasan tidak merata. Kedua belah pihak berdebat, akhirnya mengkhianati Jack. Di dasar neraka, hanya untuk pengkhianat sepertimu. Itu kutukan itu. Mereka tidak berniat membunuh Jack, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Xiao Mei dibawa ke kapal bajak laut hantu. Saya datang untuk bernegosiasi. Aku memintamu untuk membuka mulutmu agar kamu bisa membuka mulutmu. Saat ini kapten datang. Dia menyuruh bawahannya untuk bersikap sedikit lebih lembut terhadap perempuan. Nah, aku minta maaf. Xiao Mei meminta kapal bajak laut hantu itu untuk berhenti menyerang pelabuhan kerajaan. Kalau tidak, dia akan membuang kalung itu ke laut. Aku sangat khawatir. Apakah menurutmu ini penting bagiku? Mengapa? Xiao Mei melihat bahwa mereka tidak peduli sama sekali, jadi dia mencobanya sekali. Tidak. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Kapten menyetujui permintaan Xiao Mei. Perintahkan bawahanmu untuk menghentikan serangan. Namun tidak ada niat untuk melepaskannya. Hari kedua, Serena bangun. Serangan bajak laut telah berakhir. Tapi yang dia khawatirkan adalah Xiao Mei. Dia pergi ke penjaga angkatan laut. Minta mereka untuk datang menyelamatkan. Tapi lawannya membencinya sebagai pandai besi. Sewenang-wenang mencari alasan agar dia segera pergi ke tempat lain. Dari pilihan, dia hanya bisa menemukan Jack. Dia tahu Jack pernah menjadi kapten. Dia setuju untuk membiarkan Jack pergi. Syaratnya adalah membantunya menyelamatkan Xiao Mei. Kedua orang itu dengan cepat menyetujui kesepakatan. Serena membuka pintu besi dengan mudah. Keduanya memulai perjalanan baru, namun pergi ke luar negeri membutuhkan perahu besar. Jack menunjuk Chaser di kejauhan. Dua orang bekerja sama dalam perahu kecil dan perlahan menuju ke laut. Mereka menyeberangi dasar laut. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai Chaser. Jack dengan tenang memberitahu kru. Semuanya, jangan gugup, kami telah mengambil alih kapal ini. Anggota kru langsung tertawa, jelas tidak menganggap serius mereka berdua. Wah, saya Kapten Jack Sparrow. Begitu saja, keduanya mengarungi perahu Chaser untuk mencari kapal bajak laut hantu legendaris tersebut.